Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ali Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan bab yang ke-20 dari materi Open Source IT Teknologi yang berjudul Samba Server. Nah, di sini kita akan pelajari 5 materi, diantaranya konfigurasi Samba Read Only, mengakses Samba Share dari Ubuntu Client, konfigurasi Samba Read Write, lalu mount Samba permanen, lalu fix mount Samba permanen. Kita akan langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi Samba Read Only. Nah, kita akan masuk dulu ke pengertian dari Samba ini. Seperti yang saya sudah jelaskan bahwa Samba itu adalah file sharing, ya, standar for Windows file sharing. Untuk NFS itu standar for Linux file sharing. Jadi untuk NFS itu antar Linux, misalnya server pengirimnya itu Linux dan juga kliennya itu Linux. Untuk Samba itu antara Windows dengan Linux. Misalnya kita ingin pengirimnya itu berbasis Linux. Nah, dan juga ingin penerimanya Windows. Nah, itu akan menggunakan Samba. Nah, kita akan langsung saja masuk ke dalam materinya. Nah, di sini saya akan menginstal Samba pada server 2 Ubuntu. Di sini untuk kliennya saya tidak akan menggunakan Windows OS, tetapi saya akan menggunakan klien Ubuntu saja karena ini hanya dalam pembelajaran kita akan menggunakan pada klien Ubuntu saja. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam Ubuntu desktop. Sorry, Ubuntu server. Kita aktifkan 3 saja ya. Di sini kita restart saja. Oke, sudah. Nah, di sini pada Ubuntu server kita akan menginstal terlebih dahulu Samba servernya. Nah, terlebih dahulu kita akan cek apakah PM ini sudah memiliki koneksi internet. Kita coba ping 8.8.8.8. Bisa ya. Kita akan coba ping Google. Ini sudah bisa. Nah, ini berarti sudah memiliki koneksi internet ya, 64 bytes. Oke. Nah, di sini kita akan langsung saja install dengan cara sudo apt install Samba. Seperti ini. Kita langsung saja enter. Lalu jika ada pemberitahuan seperti ini, kita akan yes saja. Y. Nah, di sini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini tergantung kepada koneksi internet kita. Di sini saya koneksi internetnya lumayan lah, sekitar 500 kilobyte per second. Oke, di sini hampir selesai. Kita tunggu. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Sudah 98%. Ini hampir selesai. Kita coba bentar. Oke, belum selesai ternyata. Kita tunggu saja. Sini harusnya sudah selesai. Nah, ini berarti sudah selesai untuk penginstalannya. Kita clear aja biar tidak pusing. Nah, di sini kita akan membuat direktori untuk praktek kali ini ya. Nah, kita masuk dulu ke sumin. Kita masuk ke direktori root terlebih dahulu. Oke, tidak bisa. Kita pakai sudosu. Seperti ini. Itu kita cd saja. Kita akan buat direktori di sini ya. Di sini kita akan buat pada direktori slash atau direktori root ls slash seperti ini. Nah, ini adalah direktori root. Kita buat saja di sini dengan cara mkdir seperti ini, lalu slash ya. Slash ini artinya kita membuatnya di root.
directory root. Lalu kita bisa masukkan namanya misalnya samba 9 mungkin, atau samba 7 seperti ini. Kita enter. Nah, di sini sudah berhasil harusnya. Kita akan coba ls. Samba 7 kita cari. Nah, di sini dekat root ada ya, samba 7. Oke, setelah itu kita akan coba untuk mengkonfigurasi samba 7 itu agar bisa di-sharing ke dalam klien kita. Nah, dengan cara kita nano /etc /samba lalu smb on. Seperti ini, kita enter. Nah, di sini sebenarnya sudah ada template dari sambanya ya. Tetapi kita akan buat saja di bawah. Kita scroll terus. Seperti ini. Nah, di sini saya akan membuatnya dengan cara kita akan menggunakan dua kurung kotak seperti ini ya. Lalu kita masukkan namanya. Misalnya saya akan menggunakan samba strip 7 seperti ini. Nah, untuk penamaan di sini itu bebas ya, tidak perlu sesuai dengan direktorinya. Nah, di sini kita bisa kasih nama bebas saja, samba share, mau apapun itu bebas. Di sini saya akan kasih nama samba 7 saja. Nah, untuk harus sama dengan directory itu pada bagian path. Nah, di sini kita akan tambahkan bagian path di bawahnya. Kita tab saja satu kali lalu path. Seperti ini. Nah, kita kasih sama dengan samba 7. Samba 7 seperti ini. Nah, lalu kita akan setting lagi yaitu read only sama dengan yes. Nah, jadi ini memberikan hak akses read only kepada penerima. Nah, di sini juga kita akan buat yaitu yes only seperti ini. Yes juga. Yes only itu berarti artinya semua perangkat yang tersambung bisa mendapatkan hak akses sambanya ya. Kita Ctrl X, Y, lalu Enter. Nah, sini seharusnya sudah berhasil. Kita akan langsung saja restart ya untuk mereset dari sistem tadi ya, sistem CTL restart SMBD. Di sini bukan samba atau SMB, tapi SMBD. Kita enter. Nah, di sini sudah terbuat ya. Jadi seperti itu saja ya untuk pembuatan materinya kali ini. Kita akan langsung saja masuk ke materi yang kedua, yaitu mengakses Samba Share dari Ubuntu Client. Oke, sebelumnya kita sudah membuat Samba Share pada Ubuntu. Nah, di sini saya akan mengaksesnya melalui Ubuntu Desktop sebagai klien. Kita akan masuk saja ke Ubuntu Desktop-nya. Oke, kita close terlebih dahulu. Di sini untuk mengakses Samba itu bisa menggunakan GUI atau secara terminal. Nah, di sini kita akan coba secara GUI, yaitu dengan cara masuk ke dalam file seperti ini. Lalu kita pencet icon cari seperti ini, kita klik atau kita Ctrl L. Kita coba close. Ctrl L. Di sini kita akan masukkan yaitu smb:2// lalu di sini kita masukkan IP address-nya 3. Nah, di sini ada ya dengan menggunakan Ctrl L, lalu ada seperti ini Samba 7. Nah, di sini kita buka saja, kita klik 2 kali. Nah,
Di sini kita pilih yang anonymous dikarenakan saat kita menyeting di sini kita akan coba nano, kita akan coba cari settingan yang kemarin. Nah, di sini kita cek. Jadi dikarenakan yang di sini itu bisa guest only. Nah, di sini ada guest only. Jadi ini semua perangkat bisa mengaksesnya. Nah, di sini untuk connect us itu kita pilih yang anonymous saja. Tidak perlu register user, kita connect. Nah, di sini foldernya belum diisi apapun ya. Jadi kita close saja. Jadi folder is empty. Di sini kita akan praktekkan untuk dengan menggunakan CLI atau terminal. Di sini pertama-tama kita harus menginstal terlebih dahulu pada Ubuntu Samba kliennya. Nah, pertama-tama kita cek dulu apakah Ubuntu klien ini sudah masuk ke dalam sudah terhubung ke dalam Ubuntu server kita. Kita ping saja dengan cara ping 10.10.10.3. Sorry. Kita akan ketik 3 seperti ini. 64 byte berarti ini berhasil ya untuk tersambung. Sekarang kita install saja dengan cara sudo apt install smb client. Seperti ini. Lalu kita masukkan passwordnya. Sini sedang proses penginstalannya, kita tunggu. Ini sudah berhasil ya. Jika ada peringatan yes or no, kita pencet yes saja ya. Di sini sudah tidak ada. Sekarang kita akan coba melihat isi dari Samba client tadi dengan cara smb client min L besar lalu IP address-nya 10.10.10.3 seperti ini. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini ada file berbentuk Samba strip 7 yang sudah kita buat pada materi sebelumnya yang berbentuk disk. Nah, di sini namanya itu Samba strip 7 dikarenakan saat kita membuat di sini itu namanya adalah Samba strip 7 ini, bukan dari pet ya. Dilihatnya. Jadi bukan dari pet, melainkan dari yang hijau ini. Oke, sekarang kita akan coba meng-mount ya. Tapi pertama-tama kita buat dulu directory pada Ubuntu desktopnya untuk menyimpan hasil dari penerimaan file yang di-share dari Ubuntu server, yaitu dengan cara mkdir. Misalnya di sini saya akan membuat folder 7 misalnya. Enter. Kita sudo saja dulu, sudo mkdir folder 7 seperti ini. Harusnya ini sudah berhasil. Kita coba ls/. Nah, di sini harusnya sudah ada bagian folder 7. Kita cari. Nah, sini ada ya. Di dekat cd-rom dan etc ada folder 7 ini yang sudah kita buat. Sekarang kita akan coba mount untuk mengkonfigurasi file yang sudah kita share dari Ubuntu server. Itu dengan cara kita install dulu yang namanya itu chips utils. Kita sudo apt install chips utils. Seperti ini ya. Kita enter. Sini sedang dalam proses. Oke. Sepertinya ada salah. Oke, kita coba lagi. Baik, sepertinya saya sudah mendapatkan jawaban dari kesalahan ini. Nah, di sini ternyata chips ATL itu menggunakan F ya. Seperti ini. Nah, ini baru bisa ya. Mohon maaf, tadi ada kesalahan konfigurasi, makanya tidak bisa mount ya atau membuka file yang sudah kita buat ya untuk di-share ke
klien. Oke, kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Nah, ini sudah berhasil. Kita coba saja mon slash 10.10.10.3. Ya, kita akan memon samba 7 ke dalam folder 7. Oke. Bagiannya jadi sudo mount. Oke, kita enter saja, lalu kita masukkan password kita, password root, seperti ini. Sekarang harusnya sudah berhasil ya. Nah, kita akan lanjut saja ls ya. Apakah filenya sudah ada? Slash folder 7 enter. Nah, di sini belum ada apa-apa. Kita akan buat dulu untuk filenya dari Ubuntu server ya. Kita buat file txt saja dengan tanda touch di samba 7. Seperti ini, samba 7 dengan cara test.txt. Enter. Harusnya ini sudah ada di bagian sini. Kita akan coba ls lagi. Nah, ada ya. Langsung sinkron ke dalam Ubuntu desktop kita. Kita akan masuk lagi ya, ke materi yang ketiga. Jadi seperti itu saja untuk materi yang kedua. Kita langsung saja ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi Samba, read, dan write. Ini kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, di sini untuk konfigurasi Samba, read, dan write, itu artinya kita bisa meng-write juga ya. Sebelumnya kita hanya bisa read saja ya. Read only saja dikarenakan saat settingnya yaitu read only. Nah, read only. Jadi saat kita misal di sini saya akan membuat folder ya. Membuat file misalnya. Bentar. Kita coba touch pada folder 7. Slash folder 7 slash test misalnya .txt. Seperti ini. Tidak bisa ya, permission denied. Dikarenakan saat kita masuk ke dalam sini, itu pada read only-nya yes. Sekarang saya akan membuatnya agar bisa di write, jadi kita bisa mengkonfigurasinya. Sebelumnya kita masuk dulu ke dalam Ubuntu desktop. Kita bikin share yang lain ya, share name yang lain. Kita bikin lagi dengan cara kita buat dulu directory, misalnya samba 21. Kita masukkan ini ke dalam directory root ya, dengan cara seperti ini. Tambahkan slash. Oke, ini sudah berhasil. Sekarang kita akan coba nano lagi ya. Kita akan setting pada bagian smbconf seperti ini. Enter. Di sini kita scroll sampai bawah. Sekarang kita akan buat lagi ya. Ini ada samba 7 yang sebelumnya saya buat. Dengan cara seperti biasa, kita seperti yang kemarin, seperti yang tadi, kita masukkan samba 21 saja ya, lib 21. Ini seperti ini sudah. Kita tambahkan pet ya, sama dengan saya samba 21 ya, seperti direktori yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita enter lalu tab lagi. Setelah itu kita pasangkan read only sama dengan yang atas, tetapi di sini yes, di sini no, bukan yes. Jadi read only-nya tidak digunakan ya. Jadi kita bisa write seperti itu. Kita langsung saja Ctrl X ya lalu enter. Selanjutnya kita akan sistem CTL dulu untuk restart ya. Sistem CTL restart SMBD seperti ini. Restart SMBD. Sudah. Di sini saya akan membuat user ya, user baru dikarenakan saat nanti kita mount atau membuka file yang kita share itu kita harus membutuhkan user.
jadi lebih aman. Nah, di sini saya akan buat dulu kepada usernya, yaitu misalnya dengan cara komen user add user 1 misalnya. Seperti ini sudah. Ini saya sudah buat user 1. Nah, selanjutnya kita akan buat passwordnya dengan cara smb password. Seperti ini. Lalu min a user yang sudah kita buat sebelumnya, user 1. Oke, ini kita enter. Kita masukkan passwordnya ya, yang ingin kita konfigurasi. Misalnya saya akan menambahkan password 123 saja. Nah, lalu kita retype ya, atau ketikkan ulang. Sudah berhasil menambahkan password dan usernya. Oke, sekarang kita akan coba kepada Ubuntu desktop, lalu ke files. Di sini saya akan coba buat file pada Samba 21 tadi. Itu dengan cara smb titik 2 slash 10 titik 10 titik 10 titik 3. Enter. Di sini sudah ada Samba 21 yang sudah kita buat. Kita masuk saja. Di sini seperti yang saya sudah bilang, sekarang saya tidak bisa login secara anonymous. Di sini kita tidak bisa login secara anonymous dikarenakan tadi kita membuat usernya ya. Jadi kita harus login dengan user. Kita pilih register user. Di sini kita tinggal masukkan saja user tadi, yaitu user 1. Lalu passwordnya 123 yang sudah kita setting. Lalu kita connect. Ini bisa ya. Kita akan coba buat files, apakah sudah bisa. Soalnya kan tadi misal saya sudah read only-nya sudah di no ya, seharusnya bisa. Oke, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Nah, di sini dikarenakan untuk permission-nya belum diaktifkan. Kita cek dengan cara ls-l ls-l/. Nah, di sini kita cari yang namanya Samba 27 yang sudah kita buat. Nah, Samba 21. Nah, di sini untuk Samba 21 itu untuk read, write, dan execute-nya hanya pada root saja. Untuk user tidak bisa. Nah, di sini saya akan setting agar user juga bisa write dan execute dan lain sebagainya. Kita dengan cara komen chmod 777. Setelah itu direktori mana, yaitu Samba 21. Seperti ini, kita enter. Kita coba ls-l lagi. Nah, Samba 21 sudah semuanya ya. Jadi root dan user juga sudah bisa melakukan write. Sekarang kita akan coba pada Ubuntu desktop, apakah sudah bisa membuat file. Kita coba buat, misalnya file test. Enter. Nah, sekarang sudah bisa ya, dikarenakan permisinya sudah kita ubah. Nah, kita sekarang akan membuat file sharingnya di CLI. Sebelumnya, kita akan buat dulu direktori untuk menyimpan dari Samba 21 tadi. Dengan cara mkdir, nah, saya akan membuat foldernya misalnya 21. Di sini jangan lupa tambahkan slash ya, kita akan menambahkannya pada root. Enter. Oke, kita sudo saja, sudo mkdir folder 21. Oke, kita Ctrl L. Nah, setelah ini kita sudo. Di sini kita akan mon ya, sudo dengan cara sudo min o username user 1 ya, yang sudah kita buat. Lalu slash 10.10.10.3, lalu slash samba yang 21 ya, pakai strip tapi dikarenakan user yang kita buat itu pakai strip. Oke, kita langsung masukkan ke dalam folder 21 yang sudah kita buat. Seperti ini, sudah selesai, kita enter. Baik, di sini saya sudah menemukan permasalahannya. Nah, di sini
untuk permasalahannya dikarenakan saya tadi menggunakan titik 2 ya, harusnya sama dengan. Setelah ini kita coba langsung saja enter. Di sini harusnya sudah berhasil. Oke, saya sudah berhasil seperti ini. Bentar. Oke, sebentar. Kita akan coba saja ls ya. ls/folder 21. Di sini kita akan coba membuatnya ya. Di sini untuk tes ini sudah saat kita tadi membuat folder ya pada file. Untuk dua ini sebagai percobaan saya tadi. Oke, kita akan coba buat touch folder 21, misalnya test.txt. Seperti ini. Seharusnya ini sudah berhasil ya. Kita akan coba ls saja. Nah, di sini bisa ya, berarti kita sudah bisa meng-write-nya ya, atau meng-read dan execute. Kita akan coba nano ya, apakah berhasil. Folder 21, misalnya test.txt. Apakah bisa, kita akan coba contoh. Coba, Ctrl X, di enter. Kita akan coba cat ya. Harusnya sudah bisa ya. Nah, sini sudah ada ya, coba. Yang sudah kita setting, oke. Jadi seperti itu ya. Untuk konfigurasi Samba read dan write, kita akan langsung saja masuk ke materi yang keempat, yaitu mount Samba permanen. Nah, di sini saat kita memount ya, Sambanya itu belum permanen. Jadi saat kita melakukan reboot ya, atau mematikan ulang pada perangkat klien ini, kita harus mount ulang. Nah, di sini kita akan setting agar mount-nya itu permanen. Oke, kita langsung saja setting pada fstab-nya dengan cara nano /etc/fstab. Oke, enter. Jika sudah, saya akan men-setting untuk bagian sini, ini kita hapus saja ya, yang tidak penting. Di sini saya akan netting untuk bagian Samba, berbeda dengan NFS ya. Jadi dengan cara // lalu IP-nya /3, lalu Samba yang pertama dulu ya, Samba 7. Lalu kita spasi, lalu foldernya. Misal folder 7 ya yang tadi. Oke, folder 7. Seperti ini. Jika sudah, kita tab. Oke, kita tambahkan cfs. Lalu kita tab lagi sekali, lalu kita tambahkan netdev. Kita tambahkan untuk yang barusan ya, Samba 21, kita sama // lalu masukkan IP address-nya. Di sini kita masukkan direktorinya, kita tambahkan spasi ya. Samba 21, lalu ke folder 21. Seperti ini. Jika sudah, kita tab, lalu kita tambahkan cfs, lalu tab, lalu underscore netdev. Nah, di sini kita tambahkan lagi ya, setelah underscore netdev, kita tambahkan titik, lalu username sama dengan user 1 ya, yang kita buat. Nah, itu kita tambahkan koma, password sama dengan 1, 2, 3. Setelah itu kita tambahkan koma, lalu underscore netdev. Di sini konfigurasinya sudah selesai, kita Ctrl X saja, lalu yes, lalu kita enter. Oke, sebentar, sudah benar. Seharusnya sudah benar ya untuk konfigurasinya.
user 1, lalu koma, password sama dengan 123. Oke, ternyata tidak pakai spasi ya. Kita hapus saja spasinya di sini. Tidak perlu pakai spasi. Setelah ini kita Ctrl X, Y, lalu Enter. Jika sudah, kita sudo reboot saja. Jika settingannya berhasil, akan berhasil. Oke, kita sudo reboot. Oke, kita tunggu ya. Mohon maaf, jika sedikit lama. Oke, ini sudah berhasil seharusnya. Kita akan coba saja. Jadi seperti itu, ini sudah tersimpan. Kita langsung saja masuk ke materi berikutnya, yaitu Pixmount Samba permanen. Nah, di sini Pixmount Samba permanen, di sini kita akan membuat agar tidak ada autentikasi. Autentikasi yang seperti memasukkan password ya. Di sini, misalnya saya akan membuatnya di Oke, sudah berhasil, kita coba. Di sini kita tambahkan yaitu password ya. Sebelum ini kita tambahkan password. Ditambahkan kutip 2 seperti ini, lalu koma. Jadi di sini maksudnya password ini tidak ada ya. Jadi tidak perlu password ya untuk autentikasi. Untuk ini kan perlu password ya. Kita coba cek saja. Ini kan perlu password. Jadi saat kita masuk itu memerlukan password. 1 2 3 ini. Tapi ini tidak ada ya. Kita kosongkan jadi tidak memiliki password. Oke, jadi seperti itu saja ya untuk Pixmount sama permanen. Saya cukupkan sekian untuk video penjelasan saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.